Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan sehat walafiat, kita berada di dalam tempat yang paling mulia, dalam acara kerumunan halaqah jamaah yang paling dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyampaikan salam ta'zim minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan amaliyah kita selama Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala terima dan Allah maklumi, Allah berikan ampunan dan itqum minan nar kepada diri kita, saudara-saudara kita, terutama ibu dan bapak kita. Hadirin rahimakumullah, dunia ini makin hari makin sempurna. Dunia, kehidupan di dunia ini makin hari ini makin megah, makin mewah. Segala kebutuhan kita ini sangat-sangat melimpah, beratus-ratus kali lipat kesuburan kita, kemakmuran kita jika dibandingkan dengan zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi makin hari kita makin banyak fitnah dan cobaan serta ujian di dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi mengatakan bahwa lam yabqa minad dunya illa bala'un wa fitnatun. Dunia ini makin hari terus makin penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah. Ini adalah bagi kita yang mau dan berusaha memegang agama, melaksanakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas kita itu kan zikir ibadah. Kerja kita ini adalah ibadah. Kita sholat ini adalah kerja yang utama. Sholat kita ini kerja yang utama. Ibadah itu adalah pekerjaan utama kita. Kalau ke kantor, kita ke pasar, itu sampingan. Ini untuk meyakinkan kita bahwa kerja kita yang paling pokok itu adalah ibadah. Dunia itu adalah sampingan. Zaman sekarang ini tidak semuanya orang bisa nerima kata-kata itu, apalagi meyakinkan kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik. Ini kita atau saya ini ingin menyampaikan sebagai ceramah umum dulu begitu ya, sebelum nanti kita meneruskan kajian kita mengenai an-nawafil, tentang sholat-sholat sunnah yang sedang kita bahas itu.
Orang-orang munafik itu menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal sebenarnya Allah yang menipu mereka itu. Kenapa coba? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu mereka sholat, tapi sholatnya malas. Hadirin, jangan-jangan kita itu munafik. Ulangi lagi ya. Ketika Allah mensifati kelakuan orang-orang munafik, Allah menyatakan orang munafik itu sholat, cuman mereka kalau sholat itu malas. Jujur, hati kita jujur. Sudahkah kita merasakan nikmat sholat seperti Rasulullah merasakan bahwa sholat itu baginya adalah kenikmatan? Sahabat-sahabat atau ulama-ulama salaf soleh itu sampai-sampai ada di antara mereka tidak mau masuk surga kalau di surga tidak ada sholat. Para rasul dan para nabi yang diminta kepada Allah itu adalah bisa sholat di kuburnya. Kata Nabi, al-anbiya yusalluna fi kuburihim. Mereka itu sholat di kuburnya itu. Ketika Isra Mi'raj, Rasul menemui Nabi Musa, sholat di kuburnya. Nabi-nabi yang lain sholat kuburnya. Nah, hadirin rahimakumullah, kata ulama, di mana ada umat Islam, lagi-lagi tidak merasakan nikmat di dalam sholatnya, maka kemungkinannya dua. Satu, ia dalam keadaan sakit. Dia dalam keadaan sakit, seperti orang sakit tidak bisa merasakan nikmatnya hidangan, makanan, minuman. Dia minum pahit kok, padahal itu adalah teh manis, tapi pahit rasanya. Kalau kita disuguhin dengan panggang ayam, luar biasa ini, ayam kampung masih perawan, ayam darah disebutnya ya. Tak lagi mas, tanggal 6 nanti. Nah, tapi kita disuguhin dengan makanan enak sekalipun, kalau kita sakit gigi jangan banyak-banyak, 4 aja gigi kita sakit. Mau bagaimana kita bisa merasakan bahwa makanan itu nikmat? Nggak bisa. Nah, jangan-jangan ketika kita tidak pernah merasakan nikmatnya sholat, malah sholat dijadikan beban oleh kita, itu sakit kita itu. Memang kata Allah, fi qulubihim maradun. Memang dalam hati mereka orang-orang munafik itu sakit. Maksud saya, ketika Allah menyifati orang-orang munafik itu, jangan-jangan yang munafik itu kita. Jangan-jangan kita ini munafik ini. Kenapa? Toh kita tidak pernah merasakan sakit, nikmat ketika kita melaksanakan sholat. Allah menyifatinya orang-orang munafik itu kalau sholatnya itu malas. Loh, kita giat nggak kita? Kedua kemungkinannya, dari rahmatullah, kita ini sedang diazab oleh Allah, kita nggak sadar bahwa kita sedang disiksa. Apa siksanya itu? Dihilangkannya rasa nikmat sholat ketika Allah sudah menganugerahkan nikmat itu kepada Nabi dan para sahabat. Kira-kira kalau nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati dan dalam diri seseorang itu, kira-kira azab bukan? Kira-kira gitu. Kata ulama itu azab itu. Azab itu. Yuk coba kita sekarang ini bapak-bapak nyari orang-orang di sekitar kita ini yang lapar 3 hari 3 malam makan. Kira-kira kita mungkin tidak bisa temukan.
Padahal di zaman Nabi itu orang yang lapar tidak makan itu, jangankan sahabat-sahabatnya, Rasulnya saja lapar. Bisa ditemukan Rasul itu dalam sejarah 3 hari 3 malam Rasul tidak menemukan makanan. 2 bulan dapur Rasul nggak ngebul. Di zaman sahabat itu, di zaman Rasul itu banyak. Coba sekarang kita cari, ayo coba cari di komplek ini, kita cari ada nggak yang lapar 3 hari 3 malam nggak ketemu makanan, dapurnya nggak nyala. Tapi coba kita lihat sekarang umat Islam ini seluruhnya nih, di sini Islam semuanya. Cari yang nggak sholat subuh. Jangan-jangan lebih banyak yang tidak sholatnya daripada yang sholatnya umat Islam zaman sekarang ini. Padahal di kompleknya komplek muslimin, kampung sunnah lagi. Hadirin, coba kalau kayak seperti ini, kalau kayak seperti ini, kita mau mengatakan identitas kita ini bagaimana coba? Apalagi kalau kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah. Perbedaan antara kita ini dengan orang lain, dengan orang muslim, dengan non muslim itu sholat. Lagi kalau kita ngelihat hadis Nabi, pokoknya yang namanya meninggalkan sholat muta'amidan faqad kafara jiharon. Kalau ada orang walaupun dia ngaku muslim terus dia berani meninggalkan sholat dengan sengaja, kafir. Nampak kafirnya, jelas kafirnya. Allahu Akbar. Pan ngeri, ya ngeri benar ini, ngeri ini. Ngeri sekali hadirin. Orang yang mendirikan sholat itu membangun agama. Orang yang menghancurkan, orang yang meninggalkan sholat menghancurkan agama. Kita ini jangan-jangan penghancur agama. Di antara kita ini na'udzubillahi min dzalik, banyak sekali. Allahu Akbar. Oke, sholatnya mah sholat, tapi sholatnya tidak mau berjamaah. Ini kata Nabi, inna asqalas sholati alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajr walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwan. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Jangan di situ, jangan berhenti di situ. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam 2 sholat itu, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan cara merangkak. Di sini disebutnya apa namanya? La atau huma. Kata ulama ini pasti ini yang dimaksud sholat isya dan sholat subuh di sini adalah berjamaah. Berjamaah. Yo kalau kita sekarang orang sholat, oke udah sholat dia. Berjamaah enggak sholatnya? Tuh. Kalau sudah diukur kayak seperti ini lagi, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Allah Karim. Hadirin, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita, jangan sampai kita ini menjadi orang munafik. Orang munafik itu sholat, cuman sholatnya malas. Kita sekarang ini jangan melempar ini kepada orang lain lah ya kita ya. Yuk, hati kita ini punya rasa berat enggak? Asqal itu berat enggak? Ketika kita mau sholat subuh, kalau kita ini merasa mudah, merasa senang, gembira kalau kita melaksanakan sholat subuh dengan sholat isya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut sakit hatinya kita, penyakit hati kita, munafiknya kita dalam masalah sholat subuh.
Baru satu tuh dalam masalah sholat subuh. Kemudian kalau dalam masalah sholat isya sekarang, isya juga sama kata Nabi. Itu juga bagian daripada orang munafik merasa berat. Kenapa ulama merasa berat? Karena pada intinya mereka orang-orang munafik itu dia ibadahnya itu yuraunan nasa. Kata Syekh Abdul Somad di sini kalau tidak salah, dia juga pernah bercerita kenapa orang munafik itu tidak mau dia sholat isya dengan sholat subuh di zaman Nabi itu. Karena itu adalah sholat pada waktu dan saat gelap. Gitu, gelap. Dia nggak mau kalau sholatnya itu tidak kelihatan oleh orang. Tidak mau dia. Jadi berat. Kalau kelihatan, waduh hebat. Ini Ramadan hadirin, misalkan Ramadan, orang yang keluar dari Ramadan itu ada kalanya orang itu makbulin. Tapi ada kalanya orang itu mardudin. Keluar dari Ramadan ada kalanya dia suada. Artinya orang yang bahagia, orang yang sukses. Minal aidin al-faizin. Kata ulama katanya yang paling abdul mah jangan pakai waw kalau mau pakai. Minal aidin al-faizin. Aidnya yang faiz. Jangan dipisah. Tapi nggak apa-apa lah itu mah. Hadirin rahimakumullah. Tapi ada kata Nabi tidak ada katanya bulan yang paling baik bagi orang mukmin kecuali Ramadan. Tidak ada bulan yang paling jelek bagi orang munafik kecuali Ramadan. Karena kata Nabi rogma'an purojulin, rogma'an purojulin, rugilah serugi-ruginya, ibaratnya sumpung hidungnya. Kalau orang itu dikasih kesempatan hidup dan sehat di bulan Ramadan, tapi tidak diampuni dosanya, udah itu Pak, sumpung aja udah hidungnya. Kata Nabi, man hurima khairoha faqad hurima. Kalau orang itu terhalang tidak bisa melaksanakan kebaikan, tidak meraih kebaikan, tidak meraih ampunan, tidak meraih kebebasan daripada neraka di bulan Ramadan, sudah orang itu sudah terenyah daripada rahmat Allah. Susah diharapkannya dia bisa meraih kebaikan di luar bulan Ramadan. Lagi hadirin, jangan-jangan di kita ini hadirin yang kemarin-kemarin itu puasa kemarin Ramadan itu justru banyak yang menipu kepada Allah. Sebenarnya bukan menipu kepada Allah ya, mereka menipu dirinya sendiri. Gitu. Kenapa tak banyak tuh warteg-warteg yang buka, banyak yang makan-makan secara terang-terangan. Malah sekarang ini harus menghargai orang yang tidak puasa. Karena itu hadirin, ini yang tidak puasanya. Kata Nabi, kalau ada orang berpuasa, man abtoro yauman min Ramadan fi ghairi uzrin fi ghairi rukhsatin. Kalau ada orang disengaja dia berbuka tanpa ada alasan syara, tidak ada alasan agama, maka kata Nabi, lam yaqdi anhu saumud dahri. Kalaupun dikodoi selama seumur hidupnya, nggak bakal bisa terkodoi, tidak bisa terkodoi. Nih hadirin, jangan-jangan ini orang yang paling rame-rame meramaikan malam takbir itu justru yang orang-orang yang nggak puasa. Orang-orang takbiran dia rame petasan, jangan-jangan nggak puasa. Nih Bapak nih kalau kita begini aja nih, contoh nih,
kita hadirin ramean mana sholat taraweh dengan sholat subuh? Nah, ramean taraweh. Taraweh walaupun bagaimana sunnah, subuh itu wajib. Ketika zaman atau waktu, Pak, ketika zaman keadaan waktu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajibnya, itu udah kebalik, Pak. Dia sudah zaman pakai peci, pakai imamah, tapi nggak pakai celana. Itu zaman kayak begitu. Zaman apa namanya itu? Kira-kira zaman kayak begitu. Kalau terawih rame, Pak, padahal itu sunnah. Bagus nggak? Bagus sih sunnah, tapi subuh sepi. Ini kan aneh namanya. Aneh namanya. Idul Fitri, Idul Adha dengan sholat sunnah ramean mana? Ramean Idul Fitri itu. Idul Fitri itu walaupun bagaimana sunnah. Sunnah. Ya kalau Jumat wajib, kalau Jumat wajib. Nah sekarang ramean Idul Fitri daripada Jumat. Orang ngebelain Idul Fitri daripada sholat sunnah. Ini kan ada yang nggak beres. Kalau Bu Yahya kemarin itu bilang, kalau kita mendahulukan sholat taraweh saja daripada ba'diyah isya, ini sudah kebodohan. Sudah kebodohan itu namanya. Ya Rabbana ya Karim, Bapak hadirin, Allahu Akbar. Itu yang teriak sahur, sahur, subuh masih ngerokok. Astagfirullahaladzim. Dia yang teriak sahur-sahur. La ilaha illallah. Nih kalau ini kita ngukur begini aja. Ini yang benar, Pak, itunya. Tapi benernya kita juga sekarang ini salah ternyata. Oke. Bapak-bapak, kalau terawih di hari-hari awal dengan di hari-hari akhir, malam-malam akhir, ramean mana? Ramean awal. Padahal Nabi bilang, sahabat bilang, kalau Nabi itu masuk akhir Ramadan itu 10 terakhir itu Nabi kencengkan apanya? Izarnya. Izar itu kain. Nabi itu pakai kain. Izarnya dikencangkan oleh Nabi. Nabi menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Ini kalau kita masih ramean, istilahnya ramean awal daripada akhir, ini juga sesuatu yang kurang beres ini secara pengetahuan dan amalia agama kita ini. Ya Allah. Kalau ini Pak, kalau ini kita kan sebagai analisa dulu dah. Kalau di Saudi lah misalkan, di Mekah, di Madinah terutama, Idul Fitri itu ramenya, atau Ramadan itu ramenya itu di akhirnya. Malah dulu itu kalau umroh di akhir Ramadan ini biayanya lebih mahal daripada haji. Haji cuma 35 juta, tapi umroh akhir Ramadan itu 45 juta. Lebih mahal. Itu ramenya. Begitu selesai Id, sepi luar biasa. Sepi betul. Hari kedua, ketiganya juga sepi. Kenapa? Mereka sudah puasa lagi. Puasa lagi kan, sudah puasa lagi. Indonesia mah Pak, Masya Allah, begitu Id pertama, kedua, ramai luar biasa. Anehnya lagi Pak, ramainya itu adalah tempat hiburan. Pantai, kebun binatang, kuburan, ramai itu Pak, bener Pak, ramai. Ya itulah Indonesia. Ya ini sebagai apa namanya, evaluasi kita, coba evaluasi kita, sehingga kita ini, ibadah kita ini sebenarnya ibadah orang mukmin apa ibadahnya orang munafik, itu kira-kira gitu.
Ya Allah, ya Allah. Hadirin, orang munafik itu beribadah tapi riya dia itu. Ibadahnya riya. Beramalnya itu riya. Apalagi kalau urusan sedekah mau, urusan baksos mau. Wih, jangan dulu sebentar dulu. Ini TV datang belum? Ini YouTube udah siap belum? Kayaknya ndak bakalan Pak, ndak bakalan memberikan sesuatu itu, ndak bakal memberikan, orang riya nih, orang munafik ini nggak bakal memberikan sesuatu kalau belum ada dokumentasi. Kalau Abu Ya di Banten itu, kalau sedekah, infak, bantuan pakai kwitansi, di akhirat nggak bakal dapat apa-apa. Nanti malaikat akan mengasih balasannya kepada itu kwitansi. Mana pahala sedekah saya, mana? Kata malaikat, nih begitu dilihat kwitansi. Astagfirullahaladzim. Kwitansi buat apa kwitansi? Nah, Allahu Akbar walillahilhamd. Ini memang ngeri ya, ngeri. Makanya kalau diperhatikan kata ulama, katanya yang paling susah ikhlas nanti di akhir zaman itu pemerintah, pejabat. Itu paling susah ikhlasnya itu. Baik bager, karpet dikasih semuanya, kain dikasih semuanya. Begitu nggak terpilih aja, karpetnya suruh gulung lagi, suruh balikin lagi. Aduh, memang berat Pak, ya Allah, berat tantangan ini. Berat ini tantangan kita ini. Makin hari ini makin berat ibadah itu, Masya Allah. Terus hadirin, mau masuk ke Isra nanti. Wala yazkurunallaha illa qalila. Nah, ini nih, orang munafik itu berzikir, cuman zikirnya cuman sedikit Pak. Zikirnya cuman sedikit. Kalau Syekhuna itu melihatnya, katanya, lihat saja orang itu zikir ba'da sholatnya. Karena hadis-hadisnya udah jelas ini, zikirkan setelah sholat. Pak, Masya Allah, kalau kita istighfar astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu 3 kali aja Pak. Itu ada dalam azkar itu, ada zikir ini 3 kali kita baca itu. Ada zikirnya setiap hari Jumat qobla sholatil godat. Sebelum sholat subuh kita baca astagfirullahaladzim itu 3 kali aja. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih memasi wa dzunub, itu 3 kali aja. Itu akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih lautan. Terus kalau Nabi istighfarnya berapa kali? Dalam hadis 70 kali atau 100 kali, padahal dosa ndak pernah. Loh, kita dosanya tiap hari, istighfarnya berapa kali? Jadi hadirin rahimakumullah, kalau kita ngukur dengan zikir ini, ya Allah, luar biasa. Makanya tolonglah, apalagi jadi imam kita berjamaah ya. Apalagi jadi imam nih. Ini imam juga harus pikir juga. Tolong jangan sampai memberikan kesempatan imam itu kepada makmumnya tidak berzikir habis sholat. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau subuh berapa kali? 10 kali. Maghrib 10 kali. Ini luar biasa kata Nabi itu. Ini pahalanya sangat luar biasa. Minimal kita ini akan dijaga, dijamin iman kita ini. Kalau maghrib kita baca selama malam, dijaga iman kita itu. Meninggal kita dalam keadaan iman. Kalau dibacanya subuh, dijaga iman kita nih. Selama siang ini, meninggal, insya Allah dijaga iman kita itu. Terus akan dikasih kelipatan ganda pahalanya itu. 10 kelipatan. Diampuni dosanya 10 kelipatan. Itu bacaan ini kayak apa, ini hebatnya luar biasa dah.
Malah itu katanya lebih hebat daripada memerdekakan hambanya daripada Bani Ismail. Aduh, kan ini kan kalau sampai kita tidak lakukan, padahal itu sudah ditegaskan oleh Rasul, kapan kita mau berzikirnya? Kapan? Orang kafir, orang munafik itu berzikir, cuma zikirnya sedikit. Loh, jangan-jangan kita meninggalkan itu munafik kita ini. Nabi bilang kalau kita baca ayat kursi setelah sholat fardu, di situ disebutnya al-maktubah, setelah sholat fardu, maka antara dirinya dengan surga tidak ada pemisah kecuali kematian, maut. Ayat kursi kita bisa, terus kita tidak baca, terus kapan kita mau baca ayat kursinya? Terus ketika kita tidak mau berzikir, padahal kita tahu itu dan bisa, munafik berarti kita ini. Sebab apa? Sebab kita berarti masuk ke dalam la yazkurunallaha illa qalil. Terus kapan kita zikirnya? Nabi wasiat, jangan sampai tinggalkan wahai Muaz. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bisa itu, tapi kita nggak baca. Terus kalau kita misalkan tidak bisa, Pak, ya, tidak bisa, terus kita tidak berusaha. Sementara kalau misalkan kita ini mau meraih dunia, kita berusahanya kayak apa? Kalau itu hafalan, kita pasti hafal. Kalau itu pekerjaan, pasti kita kerjakan. Contoh misalkan ini contoh Abi aja. Nanti jam 9 Bapak-bapak di sini ada kegiatan. Bapak datang aja ke sini jam 9. Jam 9 datang ke sini. Tapi harus hafal Pancasila. Nah, siapa nanti yang hafal Pancasila datang ke sini, begitu masuk dapat bonus 5 juta. 5 juta, Pak. Kira-kira bapak-bapak yang nggak hafal Pancasila, usaha ngapal nggak? Pasti ngapal, akan dapat 5 juta. Bapak-bapak kira-kira ada kegiatan dulu kita cancel dulu lah kegiatan ini. Kenapa? Ini jam 9 ini mau dapat 5 juta. Itu baru keuntungan begitu, Pak. Bapak usahanya luar biasa. Masa iya sih? Masa iya istilahnya, Pak? Kalau kita ngelihat dalam kitab Al-Azkar, ya Allah, ini zikir banyak sekali. Ya kalau kita laksanakan ini, kita hafal aja enggak? Hafal aja kita enggak. Kalau ini hafal menurut Imam Nawawi ini, kalau hafal Al-Azkar kita amalkan ini, itu belum tentu kita masuk dalam kategori zikir kita banyak. Kata Abu Yal Maliki, katanya kalau kita baca sholawat sehari kita ini 100 sampai 300 belum termasuk kita berzikir banyak. Gimana kalau sholawat kita cuma 1-2 kali sama Nabi? Gimana kalau kita nggak pernah sholawat sama Nabi? Astagfirullahaladzim. Munafik kita ini, berarti munafik ini. Ya Allah, munafik ini. Nah, hadirin rahimakumullah, sudah. Berat tantangan kita ini. Sekarang ini hadirin, zaman fitnah, makin hari ini kita mau berzikir. Kita sih pengennya kalau kata saya mah, kita kan pengen gini kita ini. Kadang-kadang kita ini lalainya kan besar gitu ya. Lalainya besar. Nih salah satunya kalau kita pegang ini nih, minimal nih kita pegang ini. Tasbih namanya. Ini ada musalsalnya, Pak. Kalau Abu Hurairah misalkan, Ummu Sofiyah misalkan ya, nah, kemudian Hasan Basri misalkan, ini menggunakan hitungan tasbih. Itu apa namanya? Supaya memang kita ini mengingatkan itu zikir kita, mengingatkan zikir ini supaya kita itu ingat zikir. Kenapa kita dihitung ini supaya kita itu banyak apa tidak zikir kita ini? Kalau misalkan Abu Hurairah sampai 1000 sampai 10.000, sebelum dia tidur dia zikirnya 10.000, 5.000 paling tidak. Ngitungnya gimana 5.000 pakai ini? Ini hitungannya.
Misalkan kita itu, kalau orang-orang kayak begitu, sholatnya sampai ratusan rakaat, Rasul sampai bengkak ke ininya kakinya. Loh kita apa kita? Nah jadi hadirin rahimakumullah, coba kata Abu Yal Maliki, minimal kalau kita mau keluar daripada batas la yazkuruna allaha illa qalila, bebas daripada kemunafikan, kalau diukur dengan sholat, maka sholat wajib plus 12 rakaat sholat sunnah. Istighfar minimal 100 kali minimal. Kalau kita tidak sholat seperti itu, kita mungkin sholatnya kusalah. Kalau zikirnya, istighfarnya, sholawatnya nggak sampai 100, kemudian istighfarnya nggak sampai 100, tasbihatnya nggak sampai 100, maka ia belum lepas daripada la yazkurunallaha illa qalila. Aduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gimana kita ini? Nah, hadirin rahimakumullah, ada zikir-zikiran. Ini kalau ada seperti misalkan begini, kata Nabi, kalau ada orang yang sholat yang masuk ke pasar, terus baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, itu minimal dia akan punya 1000 kebaikan. Minimal dia akan punya 1000 kebaikan. Maka sahabat-sahabat untuk menjalankannya itu dia ke pasar, bukan untuk belanja. Dia ke warung dan belanja, nggak belanja, cuman hanya untuk berzikir itu saja. Udah itu pulang lagi. Ya Allah, saking apanya itu namanya ya, saking sahabat ini ingin mengamalkan zikirnya. Kenapa? Di antaranya khawatir disipati oleh Allah, ketika kita zikirnya sedikit kita dianggap orang munafik. Oleh Allah tidak anggap orang munafik. Nah hadirin, ini kita tantangannya kan gini Pak. Kata Allah begini, al munafiquna wal munafiqat, orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan itu ba'duhum min ba'din, dia satu sama lain itu kerjasama. Ya'muruna bil munkar, kata Allah nih, mereka itu akan memerintahkan kemunkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, mereka akan melarang orang berbuat baik. Allah karim. Kita mah ya Pak, pakai ya kita mah apa namanya, berusaha bagaimana caranya kita ini supaya umat Islam ini punya solidaritas, misalkan ya, punya kepedulian, kita ajak untuk berbuat kebaikan. Tapi pasti ada orang-orang munafik itu yang justru kita ini akan dianggap orang radikal lah, bid'ah lah, bid'ah disebutnya bid'ah. Allah karim, kita zikir banyak-banyak disebut bid'ah. Allah karim Pak, orang yang pegang di tangannya tasbih itu dia sudah kontrak dengan neraka. Kan aneh ya, aneh. Orang yang zikir habis sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pasti dia nanti akan diusir oleh para sahabat, oleh Rasul di surganya. Aneh-aneh, udah aneh-aneh, udah aneh. Jadi tantangan kita makin berat. Kitanya mempelajari agama udah susah, makin susah, makin tidak tahu, makin jauh. Ngamalkannya juga makin banyak tantangannya. Banyak tantangannya. Udah pasti banyak tantangannya. Nah, belum lagi hadirin rahimakumullah, alamat nanti munafik itu berkenaan dengan masalah ucapan kita. Kan ada cirinya orang munafik itu. Kalau bicara dusta, kalau janji hianat.
Kan gitu tuh. Ya Rabbana ya Karim. Ini kalau kayak seperti ini kan diucapan itu. Hadirin ya Allah, jangan-jangan kita ini setiap harinya tidak pernah lepas daripada dusta. Kan munafik gitu. Jangan-jangan kita ini kalau dikasih kepercayaan itu kita tidak amanah. Belum lagi kata Nabi nanti sebentar lagi mungkin akan menimpa kepada umat kita ini dengan disebut oleh Rasul itu adalah sanawat khodda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipuan, tahun-tahun yang penuh dengan kemunafikan. Namanya disebut sanawat khodda'at. Kan ini ngeri lagi ya Allah, ya Allah. Ngeri. Nanti bakal banyak nanti orang-orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan, pengkhianat dikasih amanah, pengkhianat, orang jujur tidak dikasih amanah, ulamanya sejelek-jelek manusia, masjidnya ramai dan megah tapi kosong daripada hidayah. Kan gitu kata Nabi itu. Nanti masjid-masjid ini akan dikuasai oleh anak-anak kecil. Nanti bakal banyak orang yang pinter ngomongnya, pinter ngomong gitu, pinter ngomong doang tapi tidak ada amalnya sama sekali. Bakal banyak nanti anak-anak yang durhaka sama ibunya, jauh sama bapaknya, tapi mesra baik dengan teman-temannya. Sebetulnya Nabi nanti bakal ada nanti aqqa ummahu japa abahu barra sodiqahu. Nanti bakal ada generasi kata Nabi durhaka sama ibunya, jauh sama bapaknya, tapi dekat mesra dengan teman-temannya. Kalau ngebelain temannya luar biasa. Temannya mau ulang tahun, temannya mau ulang tahun, HP ibunya dijual. Ngebelain teman. Astagfirullahaladzim. Punya HP yang ngasih pulsa ibunya mau telepon nggak bisa. Temennya tiap hari juga, tiap saat juga bisa. Aduh, nanti bakal banyak kata Nabi itu aswak, pasar bakal banyak. Kan ini kan ujian semua buat kita ini. Pasar di mana-mana nanti. Jarak nanti makin dekat. Bisnis semuanya riba. Aduh. Maksiat di mana-mana. Maksiat di mana-mana. Yang paling lagi nanti ini ustadz nanti bakal disasar oleh wanita-wanita pelacur. Hati-hati nih, doain ini. Kita ini kali apa namanya? Digodanya oleh perempuan kita. Wanita-wanita ini. Mata kita ini tiap hari ada maksiat. Maka oleh karena itu sholat kita tidak pernah bisa khusyuk. Karena kata Imam Ali, kalau ini mata kita melihat maksiat pada hari ini, maka Allah tidak akan memberikan khusyuk matanya dalam sholatnya. Kuping ini penuh dengan nyanyian. Kalau kita ini mendengar dosa, gibah, nyanyian, namimah, kuping kita, maka ini kuping ini akan menjadi WC-nya, klosetnya setan. Akibatnya azan gak bakal kedenger, kebaikan gak bakal masuk, nasihat gak bakal nerima, sholat tidak bakal bisa khusyuk. Belum makanannya, kalau makanannya haram, doa pun gak bakal diijabah. Loh, sekarang umat Islam mau minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, coba.
Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah menurunkan malaikat seperti Allah menurunkan malaikatnya kepada Nabi Muhammad ketika perang Badar, atau menurunkan malaikatnya kepada Nabi Musa ketika dikejar-kejar Firaun, atau menurunkan malaikatnya ketika kepada Nabi Ibrahim ketika dibakar. Loh, ya nggak bakalan. Allah memandang kita ini, mungkin kita ini bukan orang benar, tapi kita ini orang munafik. Nauzubillahi min dzalik. Nanti kata Nabi, di saat nanti umat Islam banyak tapi doa mereka tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya. Baik, kita cukupkan sekian dulu. Kita niat insyaallah kita akan terus mengkaji dan mempelajari ibadah kita, mengilmui ibadah kita. Kita pikir ibadahnya ini masih belum habis teruskan. Insyaallah dalam pertemuan lain kita akan teruskan kajian kita, masih masalah berkenaan dengan an-nawafil, solat-solat sunnah yang mesti kita ketahui dan berusaha kita lakukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita salat.